Assalamualaikum, welcome back to channel Under the Scale. Tapi ini nggak apa-apa, Kak Project. Nggak apa-apa, kita lagi pinjam tempatnya Kakak Project. Dan kita lagi bareng sama Vera, WhatsApp Anjar. Nggak WhatsApp kok. Nggak WhatsApp gua, apa lu lah. Males gua. Fer, gua mau nanya dong, baju gua keren nggak sih? Keren banget, boleh keren bagi ya. satu kali ya? YouTuber. Ini tuh kaos dari anak YouTuber Karawang gitu. Jadi Yang mau pesen ada ya dulu? boleh. Dua ya? Tapi ini untuk season Rewind, Karawang Rewind ya. Iya. Nah, jadi anak YouTuber Karawang tuh bakal ngadain YouTube Rewind 2020. Lu kan kemarin diundang. Iya, dan alhamdulillah sebagai narasumber gak jelas tuh. Kan bukan narasumber, Apa dong? undangan. Undangan, turut mengundang. Dan alhamdulillah sangat terkesan sekali. Iya. Walaupun tidak jelas. Padahal kemarin kita ngundang Denny Reni, Gus Aldi juga ya, tapi mereka nggak bisa punya kesibukan masing-masing. Karena mendadak. Iya. Mendadak. Jadi acaranya tuh pagi, gua bikin posternya tuh jam 12 malam. Jadi mereka pun pada shock ya. Mereka udah pro, jadi punya list sendiri. Tapi gua ngomong dulu sama Anjar, Jar, ini gua jadi kalau misalkan buat Denny Reni, kalau misalkan kalian merasa tidak ada konfirmasi, tolong salahkan Anjar. Coba dong jelaskan, minta maaf. Klarifikasi dong. Kan gue tuh orangnya yang mau pusing ketika ada orang yang desain poster menurut gue bagus, oke sikat. Nggak tahu isinya apa. Jadi gitu, mungkin pelajarannya bisa. Gue adalah orang yang ingin orang-orang di sekitar gue tuh membuat sesuatu, gue tidak mau menghalanginya. Iya, benar. Ya bagus, kipas tolong digeser, Pak. Kipas tolong digeser, Pak. Iya, mohon maaf ini geram. AC-nya lagi mati loh. Iya. AC-nya lagi mati. Mati banget, ini hasilnya transparan, Bos. Iya. Nggak kelihatan. Tapi kayaknya nggak usah pakai AC deh, soalnya takut suwi. Kayak kita mau ngapain sih, Dul? Udah. Jadi tadi gue nyampein bahwa anak-anak YouTuber Karawang mau bikin YouTube Rewind 2020, nanti disaksikan aja kalau udah jadi. Mungkin Desember ya, Jar ya? Desember. Kita upload Desember di channel YouTube-nya YouTuber Karawang. Jadi kalian subscribe dulu channelnya YouTuber Karawang. Channel Vera Aulia juga. Enggak. Jangan promo dong. Ya, Bang. Nanti di sini bayar. Jadi kita kembali ke konsep awal Under the Scale. Jadi di sini Vera Aulia akan menceritakan kisah-kisah mistis. Nanti musiknya nggak usah pakai mulut. Nanti musiknya ada sampai ketang. Apa itu? Nggak ada kayak begitu. Under the Scale itu editingnya mantap. Kinemaster. Enggak. Oh enggak. Apa dong? Windows Video Maker. Kirain itu Viva Video. Ya jadi Viva Video. Jadi Vera mau cerita, gue nggak enak banget sih duduknya terus. Jadi Jar, Vera ini punya kisah-kisah mistis. Dia sempat cerita sama gua bahwa dia punya pengalaman mistis yang cukup menarik sih untuk dibahas. Tolong coba yang di luar jangan berisik dong. Antum yang di luar ini saya ini udah sewa studio nih. Astagfirullah. Halo guys, Itu yang punya Akar Project kebetulan lagi ada main di sini. Emang studio dia bukan main di sini. Udah jangan banyak Jangan ketawa dong. Jangan ada musik-musik gitu nanti. Nah, ntar lu, biasanya efeknya dikasih biar lebih Pasti gini nih. Oh iya. Pasti gini. Oke, kita potong misalnya dulu ya. Oh. Suasananya udah mulai mencekam. Jadi cerita apa yang ingin lu sampaikan kepada pemirsa Under the Scale? Seseram apa cerita lo itu? Ini dari awal pertama kali pengalaman. Ya kan? Jadi Kita dekatkan dulu mic-nya ya. Jadi awalnya. Ya, ke bawah sama kameranya. Iya, nggak apa-apa. Jadi awalnya itu ini mau jadi cerita. Si Anjar mukanya ketutupan ini anjir. Kasihan. Kita turunin lagi. Nah, gitu. Biar kelihatan. Oke. Ini bintang, ini luar biasa loh. Dia seorang influencer di Karawang. Maaf ya. Siap santai. Oke, Kalau lanjutkan. ini. Lanjutkan. Jadi awalnya mengalami keganjalan, keanehan ya. Kejanggalan. Bukan keganjalan, kejanggalan. Oke, keganjalan ya. Kejanggalan. Kejanggalan.
Astagfirullahaladzim, emosikan gua. Emosikan gua. Udah ya, lanjut. Lanjut. Kejanggalan tuh ya. Kejanggalan. Oh ya, kejanggalan ya. Kebetulan Pera ini anak komunikasi loh. Ya, apa Ya udah ya. Udah kejanggalan. Kita musik. Jadi kat lebatin Iya, serius. enggak apa-apa. Oke, lanjut. Udah cukup. Tarik nafas dulu. Kejanggalan ya. Kejanggalan. Jadi awal itu gue lahir itu 11 Juli tahun Gua tanya dulu. Jadi cerita apa sih Per yang pengen lu sampaikan ke netizen? Karena sesuai dengan konsep YouTube-nya ini kan serem-serem ya. Yoi. Yang tak kasat mata. Mungkin di sini aku bakal cerita pengalaman pribadi aku asli. Jadi pada awal itu aku tuh lahir 11 Juli tahun 2000. Nah pada saat itu Tahun 2000. Sehari setelahnya, jadi gini dulu, pas ketika aku SD, aku tuh ingat suatu momen, ingatan memori ketika aku tidur di Sukabumi, di kamar di tengah kamar Sukabumi. Jadi aku lagi tidur, terus aku madep gini, aku lihat tangan warna hijau, nunjuk gini nih, gini. Ini asli ya, ini nggak bohong, di pinggir tempat tidur di kolong. Terus ketika aku madep ke jendela, ternyata itu ada makhluk gede banget, kakinya itu masuk nembus tembok kayak gitu. Nah aku tuh pas ingetan itu kan ketika SD tuh ya, aku itu tuh mimpi atau bukan sih gitu. Aku tanyalah kepada mama, Ke nyokap nanya Ma, tentang yang si kakinya gede masuk ke tembok itu. sama tangan yang warna hijau. Ma, pernah nggak sih kejadian ini? Gua tanya dong mama. Gua mastiin apakah itu gua cuma mimpi, halusinasi atau gimana kan? Terus kata mama, kok kamu tahu dari mana? Dan ternyata itu tuh kejadian itu tuh benar. Tapi ketika umur gua masih sehari. Hah? Umur gua masih sehari. Baru lahir. Enggak. Dia kan Ingat. Dia kan nanya ke nyokapnya tuh SD. Cuma dia pernah. Cuman kata nyokapnya dia tuh, jadi kejadian itu tuh waktu umur dia masih 1 hari. Iya. Dan nyokap lu mengiyakan bahwa kejadian itu benar. Benar adanya. Jadi ketika Tapi kok bisa ya? Ya makanya itu nggak masuk di akal sih. Sebenarnya kan bayi baru lahir kan nggak bisa ingat apa-apa. Maksudnya bisa masuk ke memori dia gitu loh. Makanya itu Kalau sampai mimpi sekarang. meren pas SD-nya. Pas SD enggak mimpi. Jadi dia Punya memori aja jadi kan. punya memori dan memori itu tertrigger pas dia SD. Iya. Gitu. Dan dia nanya ke nyokapnya. Dan kata nyokapnya Ada kejadian itu. ada, tapi dia masih umur 1 hari. Jadi memang gua teh ngelewatin masa kecil itu tuh kayak apa ya? Cepet kayak nggak kerasa gitu, melewati step by stepnya gue bertumbuh sampai gue segede ini. Dan memori itu tuh benar-benar jelas teringat di pikiran gue, dan ternyata itu benar. Jadi ketika itu aku tuh lagi tidur sama mama di bawah itu, di bawah tempat tidur ada Didi, dan mama tuh lagi masa nifas kan, habis lahiran. Iya, habis lahiran. Terus mama itu pipis ke WC. Nah kebetulan kamar mandi di Sukabumi itu langsung ngalirnya itu kesusukan. Jadi wangi darahnya. Susukan itu lu tahu kan susukan? Irigasi. Bukan irigasi juga. Jadi kayak semacam sungai gitu kecil ya. Got kecil tapi gotnya tuh bersih gitu. Iya. Oh iya. Gitu, mungkin wangi, kecium gitu. Pas itu emang ada tangan. Nah, ketika itu kata mama gua tuh ditinggal sendirian di kamar itu pas ada si jin itu tuh. Oh, jadi itu jin. Fix valid itu jin ya? Iya. Gue tuh nangis teriak-teriak di situ, entah karena kesokan gue yang jadi gue ingat apa gimana nggak ngerti. Nah itu pertama ya pengalaman. Tapi umur 1 hari loh. Iya. Lu waktu umur 1 hari ngeliat apa dia? Nggak ngeliat apa-apa. Serius. Jadi Oke, lanjut. Yang lihat apa 1 hari belum punya ingatan sih. Gua yang bingungnya, jangankan umur 1 hari, kadang 2 tahun. fase gitu. untuk anak bisa menyimpan sebuah memori itu menurut gua sekitar umur 4 atau 5 tahun ya. iya benar kok. Makanya itu yang jadi misteri itu. Terus yang kejadian kedua itu dulu di kontrakan gua yang dulu.
di Sukadana. Jadi dulu tuh gue belum punya rumah. Bapak tuh kerja di salah satu PT di Karawang. Terus pada waktu itu pagi-pagi bapak tuh nggak enak badan. Bapak bilang ke mama, katanya, mah bapak setengah hari ya kerjanya, soalnya lagi nggak enak badan, katanya gitu. Nah pada waktu itu tuh lagi zamannya bambu kuning. Iya, yang dipasang. Genderuwo atau yang dipasang hijau, itu kolor hijau dulu. Jadi ya? Bambu kuning iya, dulu. katanya setiap rumah tuh harus pasang bambu kuning katanya biar mencegah dari si makhluk itu. Nah mama sama bapak tuh kayak apaan sih gitu, nggak percaya kayak gitu. Nah pas udah siang, aku tuh lagi tidur siang kan posisinya sama mama. Tiba-tiba dia ngetok-ketok, tok-tok-tok, ternyata bapak pulang. Terus dibukain pintu lah mama sambil lingkup. Karena tadi ngomong mau pengen mau pulang. Oh iya bapak gitu kan. Terus mama tuh balik lagi tidur tuh sama gua tuh di kamar. Terus bapak tuh, ini asli ya, demi Allah ini asli. Yeah. Terus bapak tuh berdiri aja di depan kamar ngeliatin mama, kayak diem aja tanpa ekspresi gini. Nah lama-lama mama kan kayak lagi minum setengah sadar aneh gitu, kok kunaon biasa langsung tidur buka baju gitu langsung tiduran. Lulungu kalau kata Sundanya. Kayak gitulah pokoknya mah. Tiba-tiba tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba badannya hilang, sisa mata sama tangan. Serius. Sisa mata sama tangan itu gua juga setengah sadar. Terus dan matanya tuh merah kata mama dan ngekek sama gua. Tangannya itu. Ngekek. Nah di situ kan posisinya aku lagi tidur ya. Aku lagi tidur terus mama tuh bacaan lagi ibaratnya biar kalau pas dicekekan itu tuh udah segala macam dibaca. Terus langsung narik aku lari keluar lah. Taunya bapak aku pulangnya sore. Yang itu bukan bokap. Iya, itu makhluk. Astaga. Jadi itu beneran terjadi kayak gitu sih. Tapi yang hal-hal yang kayak gitu tuh menurut lu gimana, Jar? Kalau gue mah, gue tipe orang yang kalau nggak ngalamin ya kurang percaya ya. Tapi gue percaya adanya zona lain atau dunia lain di luar dari. Karena kan kita umat Islam juga diajarkan bahwa ada makhluk selain manusia, ada jin. Kan gitu. Tapi kalau untuk percaya 100% sih, gue bukan yang berarti gue nggak mau ketemu atau pengen ya. Maksudnya nggak begitu meyakini. Iya, nggak begitu menghiraukan gitu. Cuman Vera ini mempunyai pengalaman yang bisa dibilang menyeramkan. Gitu. Karena serem sih, maksudnya nyokapnya pas pulang ternyata bukan bokapnya gitu. Dan dia itu kayaknya kick nyokapnya kayak gitu. Nggak tahu ya. Ujian keluarga itu kan beda-beda. Nah kalau keluarga gue itu diujinya sama hal-hal yang gaib terus gitu. Entah, tapi alhamdulillah semenjak 2018 gue tuh sempat diganggu sama ada yang ngirim selama 10 tahun. Jailin sampai kalau bahasa ini jailin. Sampai sakit itu sekeluarga itu ganti-gantian kayak mama, bapak, aku ganti-gantian masuk rumah sakit dan itu nggak ada diagnosa. Dan itu aku sampai pendarahan, sampai nggak bisa tidur, sampai aku merem tuh ngelihat nenek-nenek berdarah-darah, aku nggak tidur. Pokoknya itu terganggu lah ya. Terparah sampai. Itu pas lu umurnya berapa kan? SMA ketahuan. Udah Ya. Pas ketahuan itu SMA itu besar-besarnya dan gue yang ngelihat duluan. Jadi ceritanya gini, pertama ketahuan tuh gue lagi nonton TV bareng-bareng. Itu tuh masih inget banget lawak klub teh itu kan ketahuan ya. Nah, segmen itu mama, bapak, aku, terus iklan, aku berdiri lah. Nah di depan rumah tuh waktu itu belum dibangun, masih di bawah gitu. Tanahnya teh. Jadi kalau orang berdiri di situ nggak akan kelihatan kepalanya. Yang di seberang rumah. Di depan rumah, karena ketutupan pagar juga. Nah pada waktu itu kan ada jendela kan di rumah gua. Pada waktu itu gua berdiri, itu siapa? Dia berdiri hitam, ngejeblak banget, terus kayak cewek kayak dikuncir gitu rambutnya. Terus mama. Tapi hitam aja gitu. Kayak siluet gitu. Kayak siluet. Terus mama Rio kali. Depan aku tetangga. Mama Rio kali gitu kan. Terus aku duduk lagi ya. Terus sejam kemudian aku berdiri lagi minum. Masih ada gitu ya. Tapi gak lelap di depan teh gak lelap. Terus sama aku dideketin, maksudnya dideketin ke jendela aku gini kieu gitu maksudnya kayak itu ditelak lah itu apa gitu, terus siapa. Lama-lama kayak
kayak aku tuh mau ke bawah gitu sumpah deh kayak terus kayak matanya pokoknya gitulah serem ya. Terus aku langsung Gue merinding sih gue ngebayangin. demi Allah itu masih langsung aku duduk. Terus iklan lagi itu ketahuan lagi sama bapak aku diem nggak ngomong, aku diem. Ya pas iklan aku sama mama teh lagi pada diem aja ngelamun. Itu lagi nonton TV kan? Ya? Tiba-tiba ada suara babi ngepet. Kayak gitu Iya, pokoknya bukan suara babi, bukan suara babi ngepet, suara babi aja gitu ya kan? Tapi aneh, babinya tuh bukan kayak babi, tuh kayak aneh banget. Suaranya tuh aneh. Terus pokoknya kayak suara babi aja. itu apa kata mama teh gitu ya. Langsung dilihat keluar, mau dilihat keluar gitu ya. Itu posisinya udah malam jam 11. Kan siapa coba yang gituan, sepi pokoknya mah ya. Tapi kan itu di perumahan kan ya? Sepi tapi udah sepi. Terus Nggak, maksudnya di perumahan emang ada yang Merah babi. gitu. ya makanya Logisnya kan ya. logisnya kan gitu. Terus kata aku teh bilang, kata aku teh, ih tadi mama ada yang berdiri di situ. Mana sih? Terus dilihat sama bapak apa yang terjadi, nggak ada yang berdiri di situ, udah hilang. Pas dilihat yang ketiga kali, yang berdiri di situ hilang. Ini gua. Terus abis gitu kata bapak teh dibuka pintu keluar, sepi banget dan ternyata tetangga gua itu lagi di Bandung. Gak ada. Maksudnya rumah itu lagi Kosong. Sama Mario itu. Lagi kosong dari itu. Wow. Itu pertama ketahuannya ya, dari situ bertubi-tubi sakit terus kena, karena yang ngejailin kayak gitu tuh efeknya ke ekonomi, ke pandangan orang Ke kita. psikologis juga. Iya. Iya, maksudnya mungkin gua sih nggak ngerasain langsung, tapi kalau secara kita pikir secara logikanya mungkin akan terganggu ya. Karena beda energi Karena stres sama gitu. kita beda energi dan mamah tuh ini ya Allah jahat banget yang ngelakuin, tapi kita nggak mau balas ya, semoga dia Ini suara apa ya? semoga dia diberikan hidayah. Iyalah ya. Kan? Itu tuh mamah Bukan kamu ya? mamah itu sampai nggak punya semangat hidup kalau lihat ya dia kayak orang apa ya, Capek mungkin ya, mungkin karena kosong. karena ngerasa capek, ngerasa kok kayak gini sih, kok Iya. Tuhan kok aku berbeda, mungkin gitu ya ibaratnya. Kayak bukan gitu, kayak Gimana kosong aja, nggak ada harapan hidup, kayak nggak ada harapan kan kalau kita Karena terlalu sering diganggunya itu. kalau kita mah besok mau makan ini mau ini, nah itu tuh nggak ada di dalam hidup. Oh iya, kayak depan ingetnya tuh mati apa tuh? gitu. Oh, iya. Terus yang paling gede kayak gairahnya kayak nggak ada gairah. Terus sakit kan ganti-gantian. Terus yang paling gede tuh bapak. Bapak tuh tiba-tiba pas malam, kan kita biasa ngobrol kan sama keluarga. Terus bapak tiba-tiba malam tuh gak jelas. Bapak tuh emang ada turunan apa? Indigo. Bukan indigo. Jadi dia tuh kalau diulik mah dia bisa ngobatin orang juga, hal-hal gitu. Cuma bapak nggak tahu ada turunan gitu dari kakinya. Jadi kerasa lah ada kayak gitu. Nah, ada turunan orang bisa lah gitu ya. Bapak tuh gak jelasnya gimana. Kita ajak ngobrol tuh nggak jelas, kayak gimana sih kalau lagi ngedengerin ngobrol. Kayak aku ngomong ke Anjar, Anjar tuh lagi dibisikin sama AA. Iya. Ya, jadi kan Anjar kayak bingung dengerin yang mana gitu kan. Nah kayak gitu bapak tuh, kenapa sih pak, kenapa sampai si mama tuh marah-marah. Maksudnya kunaon gitu nih, ditanya teh sampai bulak-balik kayak lagi banyak pikiran ke banget. mobil, bulak-balik terus suruh nyumputin dulu tuh. Aku tuh habis dari Sukabumi beli bedog keris kayak gitu lah ya. Lagi zamannya maling ceritanya. Jadi buat senjata suruh sumputin itu di mobil, dikunci, suruh diumpetin kayak sampai kayak gitu. Gak jelas. Dan ternyata tau nggak apa? Ternyata bapak tuh lagi dibisikin. Katanya suruh bunuh anak sama istrinya. Demi Allah. Sumpah itu yang ngelakuin jahat banget. Demi Allah. Dan itu kan gue tidur tengah malam, bapak tuh bolak-balik kan. Alhamdulillah tetangga gue itu ada yang bisa ngeruqyah. Jadi apa-apa tuh ke dia gitu, minta tolongnya Di ruqyahnya. Nah bapak tuh udah bilang, mah bapak nggak kuat, udah kayak gitu, bapak nggak kuat nahan. Ternyata dari tadi tuh dia nahan buat ambisi, buat pokoknya gitu. Terus habis gitu itu aku sedih sih kalau misalkan ingat itu. Pokoknya ke pengaruh ke ekonomi kemana. Jadi orang itu tuh pengen keluarga aku tuh nggak punya apa-apa, punya harta apapun, rumah aku pengen diambil. Padahal kasarnya ya aku udah nggak punya apa-apa. Maksudnya apa tuh yang mau diambil gitu. Aku orang biasa gitu, bukan orang kaya gitu kan.
Nah, Ya mungkin orang itu ada Sirik. ada apa ya, dan mungkin kebencian tersendiri lah kepada. padahal itu sahabat bapak sih Sebenarnya. sahabat bapak aku sendiri. Dan Tapi kita nggak masalah ya ngomongin kayak gini ya. nggak masalah Nggak sih. masalah ya. Ini sih buat hati-hati aja. Iya, ini Maksudnya, mungkin pembelajaran aja buat yang lain juga ya. jangan terlalu percaya sama orang walaupun sahabat sendiri. Itu tuh demi apapun ya, itu sahabat dari awal bapak aku kerja kemana-mana bareng, bapak aku selalu bantuin dia dan dia terus-terusan kayak gitu. Tengah malam bapak jadi kesurupan kayak macan kayak gitu. Terus akhirnya pokoknya di situ tuh masih bertubi-tubi ujian, banyak banget kejadian kesurupan segala macem dan lain-lain, panjang banget kalau diceritain. Sampai akhirnya kita datangin lah orang 7 orang dari Sukabumi. Ada yang bisa ngeliat, ada yang bisa ngilangin, ada yang bisa ngebuang. Jadi 7 tim itu tuh Orang-orang yang inilah. kayak itu Risa gitu kan. Oh iya. Jadi dia punya tim 7, punya itunya Kemampuan masing-masing. masing-masing. Ada yang ngerukiahnya, tapi ini masih sesuai dengan ajaran Islam. Iya, iya. Nggak ada yang namanya suruh motong ayam, nggak ada kayak gitu sama sekali. Bukan dukun berarti. Bukan. Lebih ke kayak rukiah-rukiah gitu ya, kayak alternatif. syariatnya. Cuma alternatif. itu kayak spesialis yang bisa, ada yang bisa lihat, ada yang bisa buang, ada yang rukiah gitu. Pokoknya di situ 7 orang itu sebagai timnya ya untuk membantu bokap menghilangkan gangguan-gangguan tersebut gitu ya. Dan di rumah kan dibersihin, diasinin akhirnya kayak. Terus aku tuh dulu tahajud itu sering banget diketokin jendela. Serem gak sih tengah malam? Maksudnya ada yang ngetok-ngetok? Di jendela. Tapi lu nggak tahu siapa yang ngetok? Iya, kan aku kan tidurnya di depan, kamar depan kan ada jendela. Nah aku sholat malam teh. Oh, yang di depan yang apa? Yang Waktu ada kursi? Ya ada kursi yang jendela itu. Oh iya. Nah itu kayak tok 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 gitu. Jadi, gitu kan. Tapi aku ya berusaha. Tapi sampai saat ini gimana tuh maksudnya untuk gangguan-gangguannya apakah masih hebat seperti yang lu ceritain tadi apa gimana? Nah, semenjak dibersihin itu, alhamdulillah dari aku kan 5 orang berarti ya, mama, bapak, 3 anak. Lu nggak kesurupan kan, Gar? Gua ngeri anjir lagi. Ngantuk. Gua cerita horor. Ngantuk, gua kok ngantuk ya? 3 anak. Nah, cuma gua doang tuh yang nggak kena gangguan itu tuh. Gua yang bisa lihatnya dan alhamdulillah. Tapi gua cuma kecepretan gitu, nggak tahu lah, nggak ngerti lah ya. Pokoknya abis itu tuh sakit kan, semua udah alhamdulillah sembuh. Dan lu tahu orang yang jahatnya itu langsung diturunin jabatannya tiba-tiba. Terus Maksudnya dia langsung jatuh dengan sendirinya? iya, jatuh dengan sendirinya. Tiba-tiba turun jabatan, tiba-tiba bos yang muji-muji dia dan ngejelek-jelekin bapak gua tuh jadi sebel sama dia. Padahal kita nggak ngelakuin malah apa-apa. jadi berbalik gitu ya? Ya, kita nggak ngelakuin apa-apa. Di depan orang itu bapak gua seolah tidak ada apa-apa, tidak ada masalah apapun. Karena kita tidak mau memperlihatkan kalau kita itu susah atau gimana gitu ya. Terus kan hal-hal yang seperti itu nggak semua orang percaya. Iya, Ya kan? benar. Jadi belum tentu gue ngomong kayak gini orang-orang percaya, kita yang merasakan. Iya. Jadi ya udah maafin aja gitu, ya udah gitu. Wow. Gua sih gimana ya? Komentar lu gimana, Jar? Ya komentar gua kalau yang sirik itu pasti ada. Pasti Apalagi ada. di urusan jabatan, bisnis dan lain itu pasti ada sih gangguannya. Cuma gua belum pernah rasain ya karena Jangan. tidak ada jabatan yang harus dipertaruhkan di Iya benar. di gua Iya, gitu. Kayak gitu lah. Nah, Dan kadang orang-orang kayak gitu tuh orang-orang yang ambisius, orang-orang yang mempunyai ambisi berlebih sehingga dia kehilangan akal sehatnya dan dia melakukan segala cara demi mencapai ambisinya itu. ya Gitu loh, dan itu sangat berbahaya sih. Jadi merusak mental kita. Ambisi itu perlu, setiap manusia perlu mempunyai sebuah ambisi, tapi ketika ambisi itu menjadi berlebih, dia akan menelan kita, Menguasai. Iya. menguasai diri kita, dan kita akan lepas kendali. Kalau misalkan kita ada kesempatan, bodo amat mau jahat mau apa, yang penting gitu. rugi ke diri kita. Iya, rugi. Jadi pelajarannya jangan terlalu Iya. Ambisi. Iya, Masih ambisi. ada lagi mau denger nggak? Wah, sepertinya kita harus kopi break dulu deh. Oke. Anjar udah ngantuk, gua ngeri loh. Dia diem. Gua ngerinya pas aing mau. Gitu. Gua kalau ngejalan maghrib nggak tahu ngantuk aja. Iya. Jadi kita Ya berarti.
kita break dulu ya. Mungkin kalau misalkan ada cerita lagi nanti kita masukin ke part 2. Oke, thank you sudah nonton. Bye.